Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan mata kuliah Etika dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mardiah dan gelarnya MPD. Di sini pembaca pertama yang akan dibacakan oleh Cinta Anggunia. Kepada Cinta Anggunia dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Cinta Anggunia. Saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang bisnis yang beretika. Bisnis yang beretika adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab dalam etika bisnis. Tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis: yang pertama, prinsip otonomi; yang kedua, prinsip kejujuran; yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang mengandung pengertian bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk mendukung keberhasilan bisnis. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Kode etika di tempat kerja: yang pertama, transparansi. Etika profesi dalam dunia kerja umum bisa dicontohkan lewat transparansi. Etika ini menuntut pelibatan referentasi fakta secara akurat. Yang kedua, integritas. Etika profesi yang satu ini mungkin paling akrab bagi masyarakat awam karena dapat ditemukan di hampir semua kantor atau lembaga pemerintahan. Etika ini menuntut seorang pegawai untuk berpegang teguh pada keputusan, terutama etika ditekan untuk melakukan sebaliknya. Yang ketiga, loyalitas. Etika profesi yang satu ini secara umum berhubungan dengan relasi pegawai dan perusahaan tempatnya bekerja. Secara profesional, pegawai dituntut memiliki loyalitas kepada tempatnya bermaung. Yang keempat, menjunjung tinggi reputasi. Perusahaan yang memiliki etika profesi ini akan mempertahankan dan melindungi reputasi positifnya dengan membangun budaya kerja yang baik dan motivasional. Yang kelima, akuntabilitas. Etika akuntabilitas ini dapat dilakukan oleh suatu perusahaan atau seorang profesional dengan menerima tanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat bersama. Yang keenam, menghormati kolega. Yang ketujuh, menerima dan memberikan kritik dengan baik. Saya kembalikan ke pembaca kedua. Saya sebagai pembaca kedua akan menjelaskan tentang perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan: memahami konsep pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam perusahaan stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Stake yang lebih tua membentuk menjadi dua, yaitu pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Hubungan perusahaan dan pemangku kepentingan adalah hubungan yang penting untuk perusahaan dengan perubahan yang dinamis. Pemangku kepentingan juga atau disebut stakeholder merupakan salah satu bagian penting sebuah organisasi yang memiliki peran aktif serta pasif menjalankan tujuannya. Pemangku kepentingan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, stakeholder utama, yaitu primer. Yang kedua, stakeholder pendukung, sekunder. Yang ketiga, kunci pemangku kepentingan. Yang keempat, pemangku kepentingan internal. Yang kelima, pemangku kepentingan eksternal. Beberapa contoh tanggung jawab sosial ini dapat dijabarkan sebagai berikut: tanggung jawab sosial kepada karyawan, tanggung jawab sosial kepada konsumen, tanggung jawab sosial kepada pemasok. Hubungan pemangku kepentingan terbagi menjadi 4, yaitu hubungan ada yang aktif, ada yang tidak aktif, hubungan ada yang proaktif, dan hubungan yang interaktif. Kepada pembaca ketiga dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultani, pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang globalisasi dan etika bisnis. Pengertian era globalisasi menurut para ahli. Pengertian era globalisasi menurut para ahli: globalisasi merupakan suatu realitas sosial yang
secara khusus berkembang dalam perbedaan manusia secara global, mulai dari hukum sosial, ekonomi, hingga budaya, efek dan globalisasi. Globalisasi semacam menjadi instrumen yang merusak sekat-sekat pembatas interaksi manusia di seluruh belahan dunia. Di bawah ini merupakan pengertian menurut para ahli. 1. Menurut Malcolm Water, Profesor Sosiologi di Universitas Pennsylvania, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berkait pembatasan globalitas pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting dari terjelma di dalam kesadaran orang. 2. Menurut Somerjan, sosiologi ahli Indonesia, mengenai globalisasi di Indonesia adalah terbentuknya organisasi dan bisnis sehubungan dengan berlangsungnya globalisasi, maka persaingan harus transparan dan mengandalkan profesionalisme. Jenis persaingan. 1. Persaingan sehat. Persaingan sehat adalah sarana motivasi dalam bidang industri untuk membangun gairah dan menciptakan kualitas batang dengan mutunya. Persaingan sehat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas mutu dengan melayan maksimal kepada masyarakat. 2. Persaingan tidak sehat. Sekarang masih banyak perusahaan yang melakukan praktik ideal, monopoli, pengembalian harga, dan praktik bisnis tidak sehat lainnya. Sehubungan etika bisnis dan globalisasi. Hubungan etika bisnis dan globalisasi. Etika bisnis dan globalisasi memiliki hubungan yang erat di mana globalisasi meningkatkan perdagangan dan tanggung jawab perusahaan untuk melakukan praktik yang adil. Etika bisnis adalah pedoman yang mengatur perilaku perusahaan, manajemen, dan individu dan konteks bisnis. Etika bisnis yang baik memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dengan integrasi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Manfaat etika bisnis di era globalisasi. Etika bisnis semakin penting sebagai komponen tata kelola perusahaan sebagai akibat dari ekspansi bisnis dan masyarakat dan globalisasi ekonomi berkaitnya. Bisnis harus mematuhi etika dan standar selain undang-undang dan peraturan jika mereka ingin terus beroperasi dan bersaing dalam ekonomi dunia. Peran penting etika bisnis dalam era globalisasi. Ekonomi bisnis memiliki peran penting globalisasi di antara membutuhkan prestasi dan etika bisnis menjadi fondasi untuk membangun reputasi perbaikan yang baik dan revolusi positif dan mengaktifkan realitas menanggung jawab petunjuk jangka panjang perusahaan. Mencegah pelanggaran aksesi manusia. Etika bisnis memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan eksekutif anak-anak di masih manusia sosial konduksi mengarungi pencemaran lingkungan. Etika bisnis dapat membantu perusahaan bisnis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya pembaca keempat. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anton. Saya akan membacakan teori-teori etika dan relevansinya. Di sini ada pengertian etika. Etika adalah sebuah cabang dari ilmu filsafat dan berkaitan dengan studi prinsip-prinsip moral dan tindakan moral seseorang di masyarakat. Untuk menentukan etika yang benar, kita harus terlebih dahulu memahami arti dari moralitas. Di sini ada munculnya teori etika. Munculnya teori ini karena adanya perbedaan paradigma, pola pikir atau pemahaman tentang hakikat hidup manusia. Pendekatan etika ada 3, yaitu duty-based ethics dan right and justice-based ethics.
3. Teori etika, Justice Based Ethics, Rights Justice Based Ethics. Utilitarianisme merupakan pendekatan etika yang menganggap bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk banyak orang. Di sini ada definisi etika menurut istilah. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengerjakan tentang keluhuran budi baik dan buruk. Di sini ada aliran etika, naturalisme, hedonisme, utilitarisme, dan idealisme, vitalisme, teologi. Landasan etika, tindakan etika lebih ditinjau dari kepentingan manfaat bagi diri sendiri dan terlepas dari kepentingan pihak lain. Terima kasih. Kenalkan diri, nama saya Ahmad Rais. Saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility atau CSR, adalah komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Audit kinerja sosial adalah proses penilaian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan pengantar tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Tujuan CSR menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Manfaat CSR meningkatkan reputasi, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan bisnis. Pendekatan CSR, filantropi, operasional, berkelanjutan, dan keterlibatan komunitas. Pentingnya CSR dalam bisnis modern. Daya tarik pelanggan yang pertama yaitu daya tarik pelanggan. Konsumen semakin memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, daya saing. CSR dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang ketiga, keberlanjutan. CSR berkontribusi pada keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Mengidentifikasi area untuk peningkatan, yaitu yang pertama, identifikasi prioritas. Menentukan area dengan dampak terbesar berdasarkan hasil audit. Yang kedua, perumusan tujuan, menetapkan target yang terukur dan sesuai untuk perbaikan. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana aksi, mengembangkan inisiatif dan alokasi sumber daya yang tepat. Penerapan praktik terbaik CSR, transparansi, pengungkapan informasi CSR secara berkala dan transparan. Inovasi, mengembangkan solusi kreatif dan berkelanjutan untuk tantangan sosial. Kemitraan, membangun kolaborasi dengan organisasi nirlaba dan pemerintah. Pelibatan karyawan,
mendorong partisipasi aktif karyawan dalam inisiatif CSR. Komponen utama strategi CSR yang berhasil yaitu integrasi visi. CSR harus menjadi bagian terintegrasi dari visi dan misi perusahaan. Keterlibatan pemangku kepentingan, membangun dialog dan kolaborasi dengan komunikasi pemasok dan karyawan. Pengukuran dampak, mengembangkan sistem dan metrik untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan. Melakukan audit kinerja sosial. Yang pertama yaitu analisis pemangku kepentingan, mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta harapan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu penilaian dampak sosial, mengukur dan mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu benchmarking kinerja, membandingkan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dengan industri atau standar. Mengukur dan mengevaluasi dampak sosial, dampak komunitas, perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, keberlanjutan lingkungan, pengurangan emisi daur ulang dan konservasi sumber daya, kesejahteraan karyawan, perbaikan fondasi kerja, pelatihan dan pengembangan karir. Oke, baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Eka Erlanda. Saya pemateri keempat yang akan mempresentasikan hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak dan kewajiban pemilik usaha itu rumusan masalah terbagi 5. 1. Siapa sih pemilik usaha itu? Jenis hubungan pemilik usaha dan karyawan. 3. Hak dan kewajiban pemilik usaha atau perusahaan. Dan yang keempat, pemberdayaan karyawan. Kelima, kesimpulan. Siapa sih pemilik usaha itu? Pemilik usaha atau pengusaha itu adalah seorang atau lebih yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengelola orang lain untuk mensupport sebagai pekerja atau pegawai. Jenis hubungan pemilik usaha dan karyawan. Hubungan antara pemilik usaha dengan karyawan adalah kehubungan kerja yang diantarkan pada perjanjian kerja. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perjanjian kerja yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu biasanya digunakan untuk pekerjaan sementara ketika seperti ada tanjakan permintaan di musim tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Apa sih perjanjian kerja waktu tidak tertentu? Perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu yaitu perjanjian kerja yang berlaku tanpa batas waktu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu biasanya digunakan oleh karyawan tetap. Yang ketiga, perjanjian harian lepas. Apa sih perjanjian harian lepas? Pekerja harian lepas adalah karyawan tidak tetap yang dipekerjakan oleh perusahaan karena kepentingan mendesak atau adanya proyek yang membutuhkan lebih banyak mempower tenaga. Yang keempat, outsourcing. Outsourcing adalah praktik bisnis
yang melibatkan penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. Pekerjaan yang dialihkan perusahaan Pekerjaan yang dialihkan memulai outsourcing biasanya tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan. Dan yang kelima, perjanjian kerja paruh waktu. Perjanjian kerja paruh waktu itu adalah dokumen tertulis yang mengatur hak, kewajiban, persyaratan dalam hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan dengan jadwal yang fleksibel. Yang keenam, perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan itu adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan. Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta harus didasarkan pada undang-undang ketenagakerjaan dan keputusan Menteri Tenaga Kerja. Hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak dan kewajiban itu adalah hak kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu yang seharusnya dilakukan atau diterima, sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan. Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan mendasarkan dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Hak pemilik usaha. 1. Membuat peraturan dan perjanjian kerja. 2. Melakukan penutupan hubungan kerja, PHK, sesuai prosedur dan alasan yang lain. Ketiga, menentukan kebijakan perusahaan. Yang keempat, mengatur dan mengendalikan pekerja, termasuk memberikan instruksi, menegakkan disiplin dan menilai kinerja. Yang kelima, mendapatkan hak budaya untuk memanfaatkan tanah, baik milik pemerintah maupun pribadi. Yang ketujuh, mendapatkan hasil kerja dan jasa dari kerja. Kewajiban pemilik usaha. Kewajiban pemilik usaha dibagi menjadi 7. 1. Memberikan perilaku yang sama tanpa diskriminasi. 2. Memberikan waktu istirahat dan cuti. 3. Memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Memberikan upah tempat waktu. 5. Memberikan pelatihan kerja. 6. Menetapkan waktu kerja yang manusiawi. 7. Memberikan fasilitas keselamatan kerja. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan adalah suatu konsep dan strategi dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada memberikan tanggung jawab, otoritas, dan kewenangan kepada karyawan dalam mengambil keputusan.